Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Anda semua dengan harapan sehat walafiat dan dimudahkan dalam usaha, terutama dalam bidang usaha menyangkut masalah rezeki dan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pertemuan kali ini pun bicara masalah satuan, mempertemukan hari lahir atau weton yang satu dengan hari lahir yang lain atau weton yang lain, yang tentu saja dalam hal ini disebut dengan satuan. Begini, selalu saya ingin menjelaskan bahwa terlepas nilai, misalnya nilai patu, kemudian nilai gosip, nilai pegat, nilai rezeki, nilai lungguh, termasuk lain-lain, tentu saja itu ada keterulangan. Jadi jumlah nilai yang 9, kemudian setiap jodoh, perjodohan yang dimunculkan adalah 5 nilai. Setiap periode 8 tahun. 5 pasaran berarti 40 tahun. Tentu saja penjelasan kadang-kadang kalau didengarkan sepintas seperti mirip atau bahkan sama. Tapi yang penting adalah letak perjalanan itu sendiri satu dengan yang lain tentu berbeda. Terlepas daripada sekian ratus pasangan, ada satu mungkin, 2 mungkin yang sama. Tapi lebih pada banyak adalah yang berbeda. Berbeda pada perputaran jalannya nasib rumah tangga itu sendiri. Jadi kalau saya sekarang ini mempertemukan antara weton Senen Kliwon dengan weton Selasa Kliwon. Setelah menjadi satuan, Senin yang notabene 4 kemudian Kliwon 8 dipertemukan dengan Selasa yang notabene 3 dan kemudian Kliwon 8. Nilai yang muncul pertama kali adalah nilai kusip. Jadi Senin Kliwon dan Selasa Kliwon ketika menjadi satuan, nilai yang dimunculkan adalah nilai kusip, di mana kusip ini Anda berdua atau pasangan ini mudah dijadikan bahan pembicaraan, mudah digunjing. Mudah-mudahan ini bukan sebagai satu provokasi bahwa untuk seolah-olah waspada, anggap saja berlalu bagaikan angin, jadi tidak ada masalah. Yang penting Anda menjalani hidup ini ya tentu saja biasa-biasa saja, karena di nilai yang pertama ini meskipun gunjing tapi ada kemudian pergerakan rezeki yang Anda usahakan. Jadi Senin Kliwon dengan Selasa Kliwon setelah disatukan, nilai yang muncul adalah nilai kusip, di mana pergerakan ekonomi tetap Anda dapatkan. Kemudian apalagi masuk kepada periode yang kedua, sekaligus saya sambung saja periode yang ketiga. Jadi setelah periode yang pertama tadi kusip, yang notabene tetap ada pergerakan ekonomi, ada kemudahan, tapi kemudian bergerak kepada periode yang kedua, juga periode 8 tahun yang ketiga ini sama, rezeki. Jadi boleh dikatakan panjang waktu, 16 tahun itu standar, tapi bisa menjadi panjang 17, 18, atau 20 tahun, tergantung bagaimana Anda mengambil cara yang positif untuk memunculkan hal-hal yang bagus, justru yang bagus menjadi lebih panjang waktunya. Jadi kalau diawali dengan gunjingan notabene ekonomi tetap bergerak maju, tapi pergerakan pada periode kedua dan ketiga malah sangat luar biasa. Berpanjang waktu, ada kemudahan-kemudahan dalam setiap pergerakan usaha Anda akan menghasilkan finansial, rezeki, ekonomi yang baik. Jadi Senin Kliwon dengan Selasa Kliwon kalau disatukan, bangkit yang cukup bagus.
pada periode yang kedua dan ketiga, karena ini memang nilai rezeki. Pun ketika masuk kepada periode yang keempat, yaitu nilai 7 pun, itu pergerakan tetap mudah. Jadi kalau dari awal sudah ada pergerakan, kemudian ditambah dengan pergerakan pada periode kedua dan ketiga, ini rezeki yang luar biasa, dengan bertambahnya modal usaha, kemudian masuk pada periode yang dipadu pun tetap pergerakan ada, maka tentu saja akan menjadi sangat luar biasa. Terlepas dari ketika masuk pada periode yang kelima ini, nilainya tidak memiliki dominasi, tapi tetap dalam pemahaman nilai ini tidak ada kejatuhan. Jadi tetap bisa diperkirakan maju, meskipun nilai yang kelima ini tidaklah luar biasa. Tapi secara keseluruhan harusnya bahwa yang pertama gosip, ada pergerakan maju, ditambah dengan luar biasa ketika masuk kepada periode yang kedua dan ketiga, tetap berjalan maju secara sebetulnya cukup baik. Di nilai yang keempat, nilai padu. Kemudian biasa saja pada periode yang kelima, dalam artian tidak ada nilai kejatuhan. Jadi secara keseluruhan harusnya Senin Kliwon dan Selasa Pahing ini setelah menjadi satuan akan menjadi keluarga yang luar biasa, yang kaya raya. Kalau terjemahannya seperti itu harusnya. Saya kira cukup jelas penjelasan saya untuk Senin Kliwon dipertemukan dengan Selasa Kliwon. Sebelum saya sambungkan kepada yang lain, saya harap Anda subscribe. Kemudian untuk saya konten supaya bertambah subscribe-nya, saya berterima kasih. Bagi Anda barangkali untuk ketersambungan informasi yang berikutnya, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan, kemudian pertemuan Senin Kliwon dengan Rabu Legi, di mana Senin 4 Kliwon 8.12 dipertemukan dengan Rabu 7 Legi 5.12. Ini yang muncul nilainya adalah 4 pegat. Jadi kalau Anda yang sedang menjalani rumah tangga seperti ini, mungkin saja sekarang ini baru merasakan sulitnya. Tapi kalau Anda sedang ta'aruf, katakanlah persiapkan diri dengan baik agar ketika memasuki periode yang pertama ini, notabene pegat yang notabene adalah kesehatan yang mudah terganggu, ekonomi pun sulit, tapi berharap bahwa ketika memasuki periode yang kedua adalah nilai padu 7, terlepas daripada selisih pendapat memang muncul, tapi ada kebangkitan dalam kemudahan usaha. Terlepas daripada ada nilai pegat dan padu, tapi nanti di nilai kelima ini ada jodoh. Jadi ada aura ikatan yang kuat. Saya ulang kembali dari pertama memang nilai yang sulit, masuk kepada kebangkitan yang notabene masih tertunjang nilai yang punya makna padu, tapi rezeki bergerak, tetap bergerak naik, dari sulit menjadi lebih mudah, bahkan bisa dikatakan nilai padu ini dari sisi rezeki masih cukup baik, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan nilai yang misalnya rezeki atau rezeki gede, tentu saja beda, tapi kebangkitannya tetap cukup mudah. Kemudian masuk pada periode yang ketiga dengan nilai gosip, yaitu nilai 3, tapi pergerakan ekonomi tetap berjalan lancar. Jadi kalau sudah menjalani di awal yang sangat berat, saya harap tidak putus saja, tidak kaget, karena di belakang kemudian ada kebangkitan, meskipun nilai 7 tapi nilai padu itu mudah rezekinya, teman ditunjang oleh periode yang ketiga pun terlepas daripada nilai gosip, tapi pergerakan rezeki pun mudah, apalagi kemudian ditunjang oleh periode yang keempat, yaitu nilai rezeki, yang notabene memang pergerakan kepada usaha finansial sangat tertunjang secara kuat. Jadi kalau dari awal yang notabene tadi saya katakan 4, kemudian padu dan gosip, tapi bangkit di periode yang keempat ini tentu saja menjadi sangat luar biasa. Ditutup kemudian
Di nilai yang kelima pun judu. Pergerakan ekonomi tetap bisa berjalan, apalagi tertunjang oleh memang pasangan yang bagus, yang sinkron, yang cocok. Jadi sebenarnya terlepas dari awal memang sulit, tapi ada kemudahan-kemudahan di perjalanan selanjutnya. Dari Satuan Senin Kliwon kemudian Rabu Legi ini pun sebetulnya secara keseluruhan dari sisi ekonomi pun bisa dipandang cukup kuat. Hanya pertama saja berat. Jadi kalau Anda sedang menjalani, saya harap Anda tentu saja harus cukup bersyukur. Kalau Anda yang sedang ta'aruf, pendekatan, nilai pertemuan Senin Kliwon dengan Rabu Legi ini pun bisa ada pengharapan baik. Jadi berhati-hati pada awalnya, tapi perjalanannya tetap ada kemudahan-kemudahan yang cukup baik untuk Anda syukuri, karena tetap tidak ada kekurangan sesuatu apapun perjalanan berikutnya. Begitu, terima kasih penjelasan saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Sekali lagi, selalu saja dalam setiap akhir kata selalu saja saya katakan bahwa semoga saja kalau uraian-uraian di atas, penjelasan semua tadi ada menimbulkan kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja memang ampunan dan ridhonya kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.